Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran dengan saya Arisa Suti dari SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang. Rekan saya Bapak Margo Susilo dari SD Negeri 3 Pamotan. Rekan saya juga ada Pak Iip Abdurrahim dari SMK Negeri 1 Padaherang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iip. Waalaikumsalam, Bu Aris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Pak Iip, saya pun dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita akan melakukan coaching hari ini ya, Pak Iip. Iya, baik. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada hal yang ingin saya sampaikan, kemudian ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Baik, Bu. Siap. Nah, yang pertama yaitu pada kegiatan hari ini saya akan mengamati coaching Bapak, yaitu coach maupun coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa juga ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah Bapak sudah mengerti yang saya sampaikan? Baik, Bu. Insyaallah siap. Nah, setelah itu saya ajukan pertanyaan ya Pak, boleh ya? Boleh, silakan. Pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama yaitu yang ingin saya tanyakan itu pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baiklah. Nah ini ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, yaitu ada present, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, selanjutnya gini Pak Iip, dari ketiga kompetensi tersebut yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Di antara yang tiga saya sebutkan tadi, ada dua Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, oke. Nah kemudian yang terakhir nih ya Pak, kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini yang seperti apa ya Pak? Baik. Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, Bu. Baiklah, demikian kegiatan pra-observasi kali ini ya Pak. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Sementara saya akan menjadi observer, mengamati jalannya proses coaching yang Bapak lakukan nanti dengan coachingnya. Kemudian setelah coaching dilakukan, kita akan ngobrol lagi ya Pak. Baik, Bu. Siap. Selamat ya Pak. Baik, terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak Margo. Selamat siang, Mbak Iip. Semalam Pak Margo WhatsApp saya, Ya, mau ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. benar Pak. Jadi saya ingin bercerita ke Bapak. Silakan Pak. Tapi sekarang ada jam
mengajar atau tidak, Pak? Alhamdulillah sudah tidak ada, Pak. Jadi anak-anak sudah pulang. Sebelumnya terima kasih juga karena Pak Ip sudah menyempatkan waktu buat saya. Sama-sama Pak Margo. Karena anak-anak sudah pulang, kita lebih leluasa bercerita. Silahkan Pak Margo ceritakan yang menjadi unek-unek atau permasalahan Pak Margo. Jadi begini Pak Ip, sebenarnya saya itu lagi bingung sebetulnya. Kemarin itu saya di supervisi kelas sekolah. Terus dari supervisi yang sudah berjalan itu, saya itu mendapat teguran dari kepala sekolah, Pak Ip. Oh begitu permasalahan yang Pak Margo sedang hadapi. Apa yang Pak Margo harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya itu ingin dengan obrolan hari ini itu, saya itu ingin merasa permasalahan ini itu jadi membuat saya tidak nyaman, jadi merasa kurang semangat dengan aktivitas-aktivitas yang saya jalani. Saya berharap Pak Ip itu bisa memberi saya masukan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Pak. Baik Pak Margo. Memang permasalahan bagaimana Pak sehingga sepertinya Bapak merasa kurang senang dan tidak nyaman? Jadi begini ya, saya cerita Pak Ip. Jadi kemarin itu saat disupervisi oleh kepala sekolah, saya itu banyak administrasi kelas yang belum saya selesaikan. Itu permasalahannya. Terus bagaimana respon kepala sekolah? Respon beliau itu sedikit kecewa dengan saya karena beliau berharap itu administrasi kelas saya itu kan sebenarnya sudah lengkap, itu harapan beliau, karena dalam waktu dekat itu akan ada monitoring dari pengawas, dan beliau bercerita bahwa saya itu yang sebenarnya mau dijadikan guru sampelnya buat administrasi, tapi kenyataannya justru administrasi saya masih belum lengkap. Oh demikian. Kalau boleh tahu, mengapa Pak Margo belum melengkapi administrasinya? Gini Pak Ip, sebenarnya saya sudah mengerjakan, tapi belum semuanya seperti itu. Jadi karena terlalu banyak tugas tambahan yang saya harus handle, saya kan di sini bertugas sebagai operator sekolah juga, operator arkas juga, terus bendahara bos. Selain itu juga saya mengajar kelas 6 yang dituntut itu harus fokus ke pengajaran di kelas untuk anak-anak. Jadi untuk administrasi memang sedikit terhambat seperti itu Pak Ip. Baik, kalau diskalakan Pak, direntangkan ya antara 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi Pak Margo di mana? Jadi mungkin kalau pada skala 1 sampai 10 untuk pengerjaan administrasi saya mungkin masih di rentang 6 Pak Ip. Jadi dari administrasi yang sudah saya buat mungkin baru berkisar 60% lah, atau baru di rentang 6 seperti itu. Ya. Jadi sekarang intinya Pak Margo kesulitan membagi waktu karena banyak tugas tambahan, dan tanggung jawab Pak Margo sudah menjelaskan ke Bapak kepala sekolah. Jadi belum Pak, belum. Saya memang belum menjelaskan ke beliau karena takutnya beliau tambah kecewa dengan saya seperti itu. Saya khawatir itu dianggap guru yang terlalu banyak mengeluh, dikasih tugas tambahan tapi dikerjakan tapi dengan mengeluh, itu yang saya tidak mau. Terus apa saya salah ya Pak ya? Maksudnya kalau saya itu sampai saat ini belum menceritakan kepada kepala sekolah gitu ya? Ya tidak salah Pak. Mungkin saat itu Pak Margo belum siap bercerita kepada kepala sekolah atau belum ada keberanian bercerita. Menurut Pak Margo, lebih membuat nyaman bercerita kepada kepala sekolah atau tidak? Kalau itu sih sebenarnya lebih membuat nyaman kalau bercerita. Saya juga ada keinginan untuk bercerita kepada beliau. Tapi itu juga saya bingung Pak. Maksudnya bingungnya saya mau cerita itu mau mulai dari mana gitu untuk sampai ke topik yang ingin saya bahas.
Dari kebingungan itu makanya saya menghubungi Pak Iip biar Pak Iip itu bisa membantu saya Pak mengatasi kebingungan saya ini. Kalau gitu tolong ya Pak bantu saya Pak Iip. Ya, kita sharing-sharing ya Pak ya. Ya Pak, siap. Saya siap membantu. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Jadi gini, untuk solusi mungkin karena kepala sekolah sepertinya sudah kecewa dengan saya ya, karena kemarin supervisi hasilnya kurang memuaskan. Saya itu sebenarnya ingin meminta maaf. Yang pertama meminta maaf kepada beliau, terus yang kedua meminta toleransi terkait beban kerja tambahan saya gitu. Saya ingin ceritakanlah alasan-alasan saya itu kenapa belum lengkap administrasi saya, biar beliau itu paham itu titik masalahnya itu sebenarnya di mana gitu. Bukan karena saya malas atau tidak mau mengerjakannya, tapi memang ada ya alasan-alasan yang ingin saya sampaikan ke beliau. Betul sekali Pak. Kepala sekolah harus tahu alasan Bapak kenapa Pak Margo belum menyelesaikan administrasi. Tujuannya agar beliau tidak mengira Pak Margo guru yang malas melengkapi administrasi. Pak Margo sudah ada gambaran apa saja hal-hal yang ingin disampaikan ke kepala sekolah nanti saat menghadap? Ada Pak, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke beliau. Mungkin yang pertama, saya ingin meminta agar tugas operator sekolah dan operator Arkas itu dapat dibagi dengan rekan yang lainnya. Karena kan di sekolah itu memang ada guru-guru lain yang berkompetensi untuk menghandle pekerjaan tersebut. Cuma untuk tahun-tahun sebelumnya sih memang karena pekerjaan ini lumayan berat gitu ya. Dan posisinya guru yang lain itu masih non ASN, jadi kalau mau diberi pekerjaan tambahan yang berlebih, terus kita juga untuk ongkosnya belum pasti bisa memberikan tambahan atau tidak, kita tidak enak. Makanya kemarin untuk operator Arkas dan operator BOS itu saya yang handle sendiri, karena kebetulan saya ASN jadi kalau mungkin punya beban kerja yang lebih berat itu saya memaklumi. Tapi alhamdulillah untuk pengangkatan P3K yang tahun kemarin kan ada satu guru itu yang terjaring masuk ke P3K. Jadi untuk solusi yang pertama mungkin saya ingin dibagilah tugasnya. Kalau operator Arkas saya, mungkin operator sekolah bisa dilimpahkan ke rekan yang lainnya. Terus dengan dibaginya tugas ini, saya merasa jika saya itu akan lebih fokus, baik, dan lebih mudah untuk mengatur waktu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya ingin meminta agar posisi sebagai bendahara itu dialihkanlah sementara gitu, yang pegang uang bisa untuk dipegang oleh guru yang lain sampai administrasi saya itu lengkap. Jadi biar saya fokus mengerjakan administrasinya. Saya juga berharap selain administrasi lengkap, terus kerjaan yang lain terhandle dengan baik, saya juga bisa fokus untuk mengajar kelas 6, apalagi kan kelas 6 itu kelas akhir. Jadi harus dipersiapkan dari awal untuk menghadapi ujian yang akan datang. Mungkin seperti itu Pak Ip, dua solusi atau dua hal yang ingin saya sampaikan ke kepala sekolah. Baik, saya setuju dengan alternatif solusi dari Pak Margo ini. Dengan begitu kepala sekolah bisa lebih toleransi kepada Pak Margo dan Pak Margo lebih leluasa mengatur waktu. Dengan demikian Bapak merasa tenang dan plong. Amin Pak, amin. Itu sih harapan saya. Saya berharap itu kepala sekolah nanti bisa menerima permohonan saya. Terus itu semua tujuannya juga biar semua itu bisa berjalan dengan baik. Administrasi yang penting bisa diselesaikan. Demikian juga kelengkapan tugas-tugas tambahan yang lainnya juga bisa diselesaikan dengan baik. Itu sih harapan saya. Nah, sekarang kita susun komitmen. Kira-kira kapan Pak Margo akan menindaklanjuti masalah ini? Saya sih inginnya besok siang Pak, saat istirahat pertama seperti itu.
Atau sekarang saja Pak Margo, khawatirnya besok kepala sekolah ada dinas luar? Kalau sekarang bisa juga sih Pak, tapi ya untuk itu mungkin saya memang belum terlalu siap. Jadi untuk menyampaikan sekarang kan juga saya harus siap dulu lah apa yang saya ingin sampaikan, menata hati gitu, biar nanti yang saya sampaikan juga tidak menyakiti hati beliau gitu. Terus tujuan yang ingin saya sampaikan juga bisa tercapai. Atau mungkin saya buat janji dulu ya Pak ya dengan kepala sekolah. Nah, itu lebih baik. Dengan demikian, Pak Margo dan kepala sekolah bisa sama-sama nyaman kalau sudah ada janji lebih dahulu. Nah, kira-kira Bapak refleksi dari coaching kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Kira-kira sudah ada gambaran atau belum Pak? Jadi gini, terima kasih ya sebelumnya Pak Iip sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya, terus Pak Iip juga sudah membantu saya mencari solusinya. Alhamdulillah, dengan berjalannya coaching hari ini, mungkin perasaan saya itu lebih plong gitu Pak ya. Jadi lebih plong, lebih lega. Ketakutan-ketakutan saya yang kemarin, kekhawatiran saya bisa saya ungkapkan ke Pak Iip, dan Pak Iip membantu mencarikan solusi. Mungkin dengan coaching hari ini ya timbul keberanian dari diri saya gitu Pak untuk bercerita kepada kepala sekolah tentang apa yang saya rasakan, tentang hal-hal yang ingin saya ungkapkan ke beliau, harapan-harapan saya. Dan itu keberanian itu muncul setelah kita melakukan coaching gitu. Keberanian itu muncul setelah saya bercerita ke Pak Iip, dan Pak Iip memberikan solusi atau masukan-masukan yang baik buat saya. Mungkin seperti itu refleksinya Pak. Oke, sama-sama Pak Margo. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Pak Margo nyaman dalam bekerja atau bertugas. Amin. Kalau begitu, yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah mengganggu waktu Pak Iip. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya Pak, sukses untuk Bapak. Amin. Bapak juga semakin sukses. Oke. Terima kasih ya Bu. Tadi saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang tadi saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, baiklah. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi dengan coachi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan tanyakan kepada Bapak. Pertanyaannya yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, Ya. pertanyaan yang saya sampaikan sudah menggunakan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan potensi untuk mencarikan solusi permasalahan dan menghasilkan ide-ide baru. Baik ya Pak, memang dari tadi saya perhatikan Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi juga, ada beberapa catatan ya Pak. Bapak itu sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coachi, kemudian mengarahkan coachi untuk mencari rencana aksi dan juga strategi apa yang harus dilakukan oleh coachi. Selain itu, Bapak juga sudah berhasil
untuk membuat Koci berkomitmen dan bertanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu saya tadi mendengar dan memperhatikan Bapak pada proses coaching. Bapak sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Bapak sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif. Nah, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Baik Bu. Untuk kedepannya ya Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur kita lebih baik lagi supaya coaching selanjutnya lebih baik dan lebih bagus lagi. Sangat luar biasa sekali ya yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan alur kita pada proses ini ya Pak. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Semoga kedepannya Bapak semakin sukses, kemudian diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Iis. warahmatullahi Ya. wabarakatuh.